Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya coba ambil teks kita pada Ibrani pasal 5, 11 sampai 14. Saya akan bacakan kepada kita bersama. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar ajas-ajas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Dalam terang tema semakin dewasa di dalam iman. Semakin dewasa di dalam iman, ini menjadi pergumulan kita pada pagi dan pada retreat ini. Paulus sebenarnya di teks ini mengajari dan mendekatkan kita supaya kita lebih berkembang di dalam iman. Jadi dia ambil contoh baby, anak kecil, dan orang dewasa. Jadi coba kita bedakan seorang baby atau anak-anak kecil pasti masih memerlukan susu. Jadi dia butuh susu di dalam kehidupannya. Susu menjadi dasar kehidupannya. Kenapa mesti susu? Karena anak kecil atau baby sekali tidak bisa memakan makanan keras, tidak bisa mengolah makanan keras, sebab panca inderanya masih sangat lemah, giginya juga tidak ada, pengecapannya belum berfungsi maksimal, sehingga dia diberikan susu, kan? Susu, jadi dia tergantung kepada susu. Jadi kalau kita kasih makanan keras, dia tidak bisa mengolah, itu sebabnya dia memerlukan susu. Jadi pasti ibu-ibu di sini tahu seberapa lama anak-anak kecil, seberapa lama baby memerlukan susu. Pasti tidak selamanya. Karena baby akan beralih kepada orang-orang dewasa, orang besar. Jadi selagi dia masih baby, dia tidak bisa melakukan apa-apa, masih tergantung kepada ibu yang memberikan susu. Tetapi setelah dia besar dan dewasa, maka ibunya melepaskannya dan memberikan makanan keras. Saya nggak tahu apakah saya salah. Ibu-ibu di sini pasti sudah paham ya. Nah, artinya kalian tahu seberapa lama sebenarnya anak kecil atau baby harus disusui. Hanya karena mereka yang memerlukan ini. Jadi nggak mungkin orang dewasa lagi disusui. Nanti bahaya juga ini. Ya, nggak mungkin ini. Jadi makanya ibunya tahu. Kemudian kalau kita lihat, kalau memang baby anak kecil tidak mau beralih kepada dewasa, pasti kita curiga. Kecurigaan pasti ada. Kekhawatiran pasti ya. Ini baby apa sebenarnya ini?
Baby ajaib atau baby apa? Kenapa tidak mau beralih dari susu ke makanan keras? Kenapa walau juga sudah dewasa harus memakan makanan keras, makanan susu? Gak mungkin ini. Nah, inilah sebabnya Paulus mengatakan beralih dari makanan susu ke makanan keras, beralih dari kekristenan susu ke kekristenan makanan keras. Nah, apa sebenarnya artinya ini? Sebenarnya ini bukan main-main, tetapi Paulus mengambil contoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Lihat dulu Tuhan Yesus kita ini. Jadi Tuhan Yesus di dalam melakukan pelayanannya bersama murid-murid selama dia tahun, pada pertama sekali dia melakukan pelayanan susu. Nah, artinya bukan memberikan susu, tetapi memberikan yang masih ringan-ringan saja. Contohnya, dia melakukan pengajarannya dengan mujizat, dengan perumpamaan-perumpamaan. Sebab dia memahami, Yesus memahami bahwa kalau mau terus makanan keras, mengajar dengan makanan keras, mengajar dengan keras, pasti para murid ini tidak akan mampu mencerna. Nah, dia memberikan pelayanan untuk pertama sekali, mujizat-mujizatnya, dia memberikan contoh-contoh supaya murid-muridnya mampu memahami lebih awal. Itu makanan susu. Nah, tetapi setelah itu kita lihat Yesus membawa mereka menyeberang danau, dan saat dia mengajak murid-muridnya untuk menyeberang, ombak keras sekali datang. Angin puting beliung menerpa, gelombang dahsyat, air memasuki perahu. Apa yang terjadi? Sudah sekian lama mereka diajar Tuhan dengan makanan-makanan yang lembut, ajar-ajar yang lembut, perumpamaan, dan contoh-contoh, dan mujizat. Sekarang waktunya mereka dibawa untuk menggapai tantangan. Tantangan yang ada, gelombang dahsyat, air memasuki perahu, angin kencang, puting beliung, mereka hampir tenggelam. Apa yang terjadi? Adakah imannya mampu menjawab situasi? Tidak. Terus bagaimana? Mereka membanguni Yesus. Yesus, tidakkah engkau tahu bahwa kita harus mampus dan tenggelam di sini? Dia banguni Yesus. Yesus, padahal sudah bersama Yesus, tapi masih di dalam suasana ketakutan. Bersama Yesus, dekat dengan Yesus, sama-sama melangkah dengan Yesus, tapi mereka merasa kekhawatiran. Yesus, bangunlah, tolong kami. Apa kata Yesus? Kamu yang memiliki iman yang kerdil, lihat, tidak pernah dewasa, masih memakan makanan susu. Kenapa tidak pernah dewasa? Karena iman dan pengajaran yang diberikan Yesus tidak pernah menyatu di dalam hati, dalam hidup sehari-hari. Tidak membudaya, tidak menjadi gerak langkah, tidak menjadi nafas kehidupan. Jadi ternyata makanan susu yang selalu dibutuhkan, tidak mau beralih kepada makanan keras. Terus pernah murid-muridnya juga pernah bertanya, kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Kenapa kami tidak mampu mengusir setan? Nah, ini dia. Apa kata Yesus? Karena imanmu kerdil. Iman yang kerdil tidak akan mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu mari beralih dari iman yang kerdil ke iman yang dewasa. Iman yang dewasa. Kalau engkau memiliki iman sebiji sesawi, kita tahu sesawi seperti biji bayam. Kalau engkau memiliki iman sebiji bayam, kecil sekali,
Yesus mengatakan, engkau akan mampu memindahkan gunung ini ke sana. Nah, sekarang kita bertanya, mampukah kita memindahkan apa-apa? Mampu, kalau kita memiliki iman sebiji sesawi. Itu kata Tuhan. Ini yang gak terjadi kepada para murid. Sehingga mereka selalu mengikut, tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Ketakutan, gemetar. Udah bersama Yesus, tapi tidak bermakna. Malah meraung-raung. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang dikatakan teks kita. Sebenarnya bagaimana iman yang sudah kita miliki? Apakah iman yang kita miliki iman susu, kekristenan susu, atau kitakah sudah mempunyai iman makanan keras? Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara bagi kita? Bapak Ibu Saudara-saudara, saya memahami, saya tahu bahwa saudara sudah sekian lama menjadi Kristen, mengikut Kristus. Setiap hari, setiap minggu kita beribadah minggu, beribadah week lingkungan. Kita mengikuti perkumpulan-perkumpulan core. Kita membahas firman Tuhan. Di usia kita yang senja dan di usia kita yang tua ini, kita setiap saat berhubungan dengan Tuhan. Pertanyaan sekarang, adakah arti dari segalanya mengarahkan kita menjadi dewasa di dalam iman? Atau masihkah kita seperti anak-anak kecil atau baby kecil yang hanya memerlukan makanan susu? Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, Tuhan menginginkan, Paulus menginginkan, biarlah apa yang engkau terima menguatkan engkau menjadi beriman teguh di dalam Tuhan. Apa tandanya dan ciri-cirinya? Di dalam Ibrani ini disebutkan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Jadi siapa yang sudah memiliki iman yang dewasa, panca inderanya sudah terlatih. Yang kedua, dan tahu membedakan yang baik daripada yang jahat. Bagaimana panca indera yang terlatih? Saya masih ingat apa yang dinyanyikan anak-anak kita, anak-anak kecil sekolah minggu. Dalam bahasa Indonesia disebutkan, tangan kakiku, semuanya panca inderaku memuji dan menyembah Tuhan. Tahu barangkali lagu ini, ya kan? Tanganku, panca inderaku, dan semuanya, segala sesuatunya harus memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, itu dia. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, semuanya. Inilah panca indera yang terlatih. Inilah mereka-mereka yang dewasa di dalam iman, tahu menggunakan panca inderanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita di tengah-tengah situasi zaman yang serba canggih ini, coba kita lihat. Kita menggunakan tangan kita, jari kita untuk menyerang lawan di dalam Facebook, di dalam WhatsApp, di dalam Instagram kita, di dalam TikTok kita. Kita lihat apa yang terjadi. Benar kita menggunakan tangan kita ini, tetapi tidak untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, tetapi orang yang dewasa di dalam iman harus mampu menguasai, merajai dirinya, memuliakan Tuhan, mengarahkan segala panca indera hidupnya di dalam kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua disebutkan, tahu membedakan yang jahat dan yang buruk. Saudara sudah tahu apa yang jahat, dan saudara sudah tahu apa yang buruk. Oleh sebab itu, iman yang dewasa mestinya tahu menggunakan, tahu melihat apa yang baik bagi Tuhan.
Nah, bagaimana kita supaya iman kita dewasa? Lihatlah apa yang terjadi kalau handphonemu lowbat, dia memerlukan charger untuk dicaskan. Dan setelah dicas, maka handphonemu bisa berbunyi atau digunakan. Jadi charger ini adalah menghantar arus untuk memaksimalkan handphone kita untuk bisa berfungsi. Nah, demikian kita juga Bapak Ibu Saudara. Mari lekatkan hubungan cas kepada Kristus, tetap berhubungan, bersahabat dengan Kristus, maka engkau akan dimaksimalkan untuk melayani. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau tahu lagu Batak, saya mengerti bahwa memang orang-orang kita karo ini suka sekali dengan lagu-lagu Batak dan paham betul. Jadi ada 2 lagu yang boleh saya nyanyikan, tapi hanya beberapa kata. Songon solu di tengah tao, name oleh diulus-ulus halugui. Tahu nggak artinya itu? Nah, jadi lihatnya sulu ya. Jadi kita punya perahu di danau ini. Jadi kalau perahu itu sebenarnya songon sulu seperti perahu yang berlayar di danau dan terombang-ambing di goncang angin, diterpa angin, diterpa gelombang. Ini dia. Jadi seperti ini dia. Songon solu di tengah tao, di tengah danau. Seperti perahu di tengah danau, terombang-ambing. Siapa pula ini, ada gadis di sini. Belum mengganggu ini. Nah, jadi terombang-ambing seperti ini. Ini satu lagu. Jadi terkenal ini, viral juga lagunya ini. Songon sulu di tengah tao, meoleol diulus-ulus alogo, angin kencang. Satu lagi, Korea yang viral juga. Hatop marlo jong do soluku tulabuan nasonang. Artinya, perahuku cepat merlujung, cepat, apa namanya ini, merlujung, cepat berlayar, siung, sampai ke labuhan yang tenang. Saudara tahu kenapa ini bisa? Coba periksa. Ternyata ahli-ahli perahu mengikatkan janggar, titik berat besi. Jadi kalau ada besi, dia ikatkan besi di tengah ini. Jadi dia ikatkan, ini ada tali, dia ikat seperti ini dia. Jadi kalau dia berlabuh, dia akan terbawa ini terus. Ini namanya janggar ini. Janggar diikat ke perahu. Ternyata rahasia keberhasilannya ada di sana. Apa gunanya sebenarnya janggar? Janggar ini akan menahan perahu supaya tidak terombang-ambing. Ini namanya titik berat. Jadi semakin dia kuat, semakin berat ini, jadi ini tidak akan tergoyang-goyang, tidak akan terombang-ambing, dia akan kuat. Ini, jadi sekalian dia bernyanyi, berlayar, ini, maka dia akan terbawa. Ini akan memegang, ya, ini akan memegang dan menahan supaya tidak terombang-ambing. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Coba kita ibaratkan, kalau hidup kita adalah seperti sampan ini. Seperti perahu ini. Perahu yang menggapai tujuan. Inilah kita ini. Kita hidup untuk menggapai tujuan kita masing-masing. Tetapi kita akan berhasil sampai ke labuhan yang tenang kalau kita diikat dengan firman Tuhan. Ikatkan dirimu dengan Tuhan. Tuhan akan memegangmu. Tuhan akan menyelamatkanmu. Engkau akan berhasil sampai kepada tujuan. Dia akan pegang engkau terus. Percayalah. Itu sebabnya dia mengatakan, kalau engkau memiliki pergumulan apa sekalipun, berserulah kepadaku, maka aku akan menyelamatkanmu. Yesus yang berjanji seperti itu, bukan pendeta. Yesus yang mengatakan seperti itu. Itu sebabnya iman yang kuat, iman makanan keras akan mampu
mengolah segala sesuatu firman, menyatu di dalam kehidupannya, dan akan mampu menjawab segala tantangan dan segala situasi. Apakah itu iman? Iman adalah mengenali Yesus Kristus di dalam kehidupanmu. Walau tidak kelihatan, tetapi dia ada. Sedangkan angin kencang, angin yang bergoyang, kita tidak melihat. Tapi kita percaya bahwa angin ada. Apalagi Yesus. Aku tidak melihat Yesus. Anda juga tidak melihat angin. Tetapi Anda percaya, kita percaya bahwa ada angin yang menggerakkan. Demikian kita, demikian Yesus juga. Yesus juga bisa menggerakkan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita terima, sekian lama kita sudah menerima firman Tuhan. Di sekolahmu, di pekerjaanmu, di gerejamu, di lingkunganmu, di pertongguanmu, di pertanyaan, di persekutuan. Setiap saat kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kalau ini tidak mempunyai makna, kita masih tetap dengan makanan susu. Kita terus didikte-dikte, kita terus dikasih perumpamaan-perumpamaan dan mujizat. Sekarang beralihlah. Beralih dari makanan susu ke makanan keras. Mari imanmu sekarang, apa yang engkau percayai, kau praktekkan di tengah kehidupanmu. Iman yang keras, iman makanan keras akan mampu menjawab segala sesuatu apa yang terjadi di tengah kehidupanmu. Ini namanya encounter dengan Kristus. Kita masih paham, Sakeus, dia tidak pernah percaya kepada Yesus. Tapi suatu saat dia percaya, ini namanya encounter. Encounter setelah dia bertemu, pertemuannya dengan Yesus, apa yang terjadi? Perubahan hidup. Perubahan hidup. Apa perubahan hidup yang terjadi pada Sakeus? Ya Tuhan, aku percaya bahwa setengah daripada hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini namanya apa? Setelah dia bertemu, berjumpa, encounter dengan Kristus, maka dia berubah hidup. Dia berubah tingkah laku. Merubah tingkah laku. Nah, sekarang apa yang terjadi? Biarlah firman ini, apa yang kita terima, apa yang saudara-saudara terima sekian lama. Kita sudah berumur 60 tahun, bahkan lebih. Atau di bawah 60 tahun, bahkan lebih. Kita sudah diberikan makanan susu. Kita diajar mulai dari awal, mulai dari hal-hal kecil, terus menuju hal-hal besar. Sekarang, imanmu akan menyelamatkanmu. Imanmu ada padamu, gunakan imanmu. Sekali lagi, kuatkan imanmu, berhubungan dengan Kristus, tetap menyatu dengan Kristus seperti charger yang dicokkan ke listrik, akan tetap mengalir dan akan memberdayakan handphonemu, akan menguatkan, akan memaksimalkan handphonemu sehingga bisa kau gunakan. Kita gunakan bersama. Hubungkan dirimu dengan Kristus. Lihat tadi kapal Solu akan berlabuh sampai ke tujuan karena dia diikat oleh janggar dan janggar akan menjaganya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau diajak untuk dewasa di dalam iman, mari gunakan imanmu untuk menyelamatkanmu. Satu lagi ilustrasi sebagai penutup. Ada sebuah lagu, layang-layang yang ku sayang. Masih ingat itu? Layang-layang benang panjang, jauh tinggi melayang, melayang-layang. Jadi saya memang pencinta layang-layang waktu kecil. Sampai bapak itu terus memanggil-manggil aku. Justin, nama aku si Justin. Justin, di mana kau ini? Aku sembunyi-sembunyi main layang-layang. Aku juara 1 pemain layangan waktu kecil. Kalau ada layangan di mana-mana aku habisin semuanya. Karena benangku tajam sekali. Gimana caranya? Aku tumbukkan, lumatkan itu kaca-kaca, terus aku tempelkan di benangnya. Jadi aku lihat, setiap aku melihat layangan, ku sambar, leung semuanya. Iya, ini aku kejuaraanku memang main layangan saat itu. Sampai aku juga pernah kena hukum. Aku memang orang-orang yang sudah bertobat ini sebenarnya. Ya, tahu nggak? Hari itu kan ada jam beker itu, jam beker. Jadi supaya niatku ini tulus, terus aku putar jam ini. Biasanya kalau sudah pulang sekolah, pasti aku diajak ke ladang. Kalau ke ladang aja terus kayak mana caranya nih main layangan? Kapan lagi main layangan?
Aku pencinta layangan. Wah, habis sekolah, ku putar jam beker itu. Benarnya pulang jam 12, jam 1 makan kan. Wah, nggak dilihat bapak dan ibu, ku putar jam bekernya, terus ku bikin jam 4. Iya, udah jam 4, nggak usah lah, besok aja. Besoknya juga ku putar. Cepat-cepat kali hari ini. Ini udah nggak sebentar aja kita, kalau udah jadi. Jadi pula aku dibawa ke ladang. Padahal 5 jam lagi sebenarnya itu. Nah, artinya seperti ini. Layang-layang yang ku sayang. Lihat dulu. Jadi layangan ini ada terajunya kan? Kenal kan layangan kan? Kan sepertinya di layangan. Kalau ada layangan ini, kan ada terajunya di sini tali. Baru diikat dengan benang. Jadi benangnya ini sampai ke tungkul namanya ini. Baru kita sentak-sentak gini. Sentak-sentak. Semakin layangan ini menari-nari di atas tinggi sekali, menari-nari dia semakin senang. Karena angin kencang, dia semakin senang. Gini-gini aja dia terus. Selamat tinggal duka, seperti itu ya. Selamat tinggal duka, karena ada ekornya yang panjang di sini, ada tangannya yang panjang di sini. Jadi dia melamba-lambaikan dengan ekor dengan tangan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Badai kencang, angin kencang, tak peduli. Dia menari di atas penderitaan. Tak peduli dia. Pokoknya menari sekencang apapun badai, sekencang apapun topan. Aku tidak peduli. Kebahagiaanku di tengah penderitaan. Tidak peduli. Rahasianya apa, Bapak Ibu? Rahasianya ternyata karena dia terhubung, terajunya terhubung dengan si pemilik. Jadi dia bisa pegang, dia tertahan di sana. Jadi dia kalau ulur, dia semakin tinggi, nah semakin kencang dia, semakin hebat dia menari-nari. Apa yang terjadi ini? Apa yang mau dikatakan? Layang-layang akan semakin bahagia kalau terhubung dengan pemilik. Coba kita putuskan talinya. Dia akan leong. Dia tidak tahu kemana rimbanya. Dia akan lenyap. Dia akan tertelan badai. Yang mau kita katakan, kalau hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan tetap bahagia. Inilah iman yang sudah dewasa. Mampu menjawab segala tantangan apa yang terjadi. Saya tidak tahu tantangan apa yang ada padamu. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita pasti mengalami pergumulan masing-masing. Sudahkah imanmu dewasa dan mampu menjawab segala tantangan, segala situasi? Kalau tidak, the end justify the mean. Bapak Ibu tahu artinya? The end justify the mean? Saya juga nggak tahu entah apa. The end justify the mean. Ini adalah penghalalan cara. Jadi kalau iman kita tidak berfungsi, maka penghalalan cara akan terjadi. Kita akan bunuh diri. Ini yang terjadi. Jadi kalau ada yang mengurung diri dengan pisau belati, bunuh diri, ya lihat nih apa yang terjadi. Toli, rel kereta api, seutas tali. Di manakah iman yang sudah dewasa? Apakah iman yang kita sudah pelajari sekian lama berfungsi di tengah kehidupan kita? Tidak mampu menjawab situasi yang terjadi. Sementara Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai engkau sepanjang zaman. Matius 28. Aku menyertaimu. Dan dia juga berkata, aku yang akan berperang terhadapmu. Jangan khawatir. Berserulah kepada aku. Aku akan meluputkan engkau dalam segala perkaramu. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku. Inilah enaknya dan indahnya bersahabat dengan Tuhan kita. Sebab itu sekali lagi encounter, mintalah dia. Saya juga anak kecil waktu itu. Ya seperti ini. Jadi waktu saya anak kecil, ini semakin lama ya. Padahal saya mau hari Minggu ini. Ini waktu saya masih kecil, jadi bapakku kan sentua dulu, bapakku. Jadi dibawanya aku pertanyaan.
Pertanyaan-pertanyaan apa, persekutuan-persekutuan dibawanya aku. Jadi warga jemaat bapakku dulu Eporus. Jadi rumah Eporus kami dulu ada di Santer, dibawanya. Terus aku nggak tahu tah Eporus entah apa. Aku terus duduk di sebelahnya. Terus datanglah bapakku marah. Jangan, itu Eporus. Nggak bisa duduk di sebelahnya. Wah, Eporusnya marah. Pak Sintua, jangan seperti itu. Barangkali dia suatu saat akan jadi Eporus. Ya, wah, barangkali ini aku akan berjuang menjadi pimpinan ini sekarang. Mudah-mudahan lah apa yang jadi akan terwujud ya. Kata dia seperti Agustinus dulu ya. Masih kenal ya Agustinus ya? Nah, itu dia. Jadi dia Eporus, aku barangkali juga meniru. Ini dia kan. Nah, artinya jadi perhatikanlah, mulai dari anak kecil dia sudah membawa aku, mengajar aku, ya, memberikan makanan susu bagiku, dan dia dilepas, aku dilepas setelah dewasa, aku berjuang menghadapi segala situasi, apa yang terjadi, dan sampai sekarang iman itu tetap bertumbuh, iman itu menjadi dewasa. Mari Bapak Ibu, gunakanlah imanmu. Apa yang Anda, Bapak Ibu, sudah pelajari, sudah terima dari pelayanan-pelayanan, persekutuan-persekutuan, ibadah-ibadah, tangkap, pergumulkan, dan biarlah ini menjadi iman yang dewasa di tengah hidupmu. Tuhan bersamamu. Jangan kira Tuhan itu jauh dari kita, Bapak Ibu. Jangan. Kalau kita baca 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 3:16, your body is the temple of the Holy Spirit. Your body is the temple of the Holy Spirit. Bahwa tubuhmu adalah baitku, rohku ada di hatimu. Jadi sekarang kita Bapak Ibu tahu, Tuhan itu bukan jauh, itu ada di hatimu. Dia yang bilang, 1 Korintus 3:16, aku ada di hatimu. Jadi sewaktu kita dibaptis, gitu ya, Ale bistuk, aku membaptis engkau. Ada si bistuk deh namanya di sini. Sorry. Ale minar, sorry lah. Aliminar, aku membaptis engkau di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus dan roh. Setelah roh disebut, maka dia masuk di hati. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 3:16, aku ada di hatimu. Lihatlah, bacalah. Aku ada di hatimu. 1 Korintus 3:16. Tidakkah engkau tahu bahwa aku ada di hatimu? Aku berada di dalam hatimu. Jadi kemana saja kita pergi, Tuhan ada di hati kita, Bapak Ibu Saudara. Tidakkah kita menjadi dewasa? Dia sudah ada di hati kita. Tidakkah kita mampu melakukan apa-apa? Jangan seperti murid-murid sudah dekat dengan Yesus. Tuhan, tidakkah engkau tahu bahwa kita akan terbenam? Ini adalah iman yang tidak berfungsi, tidak pernah dewasa. Oleh sebab itu sekali lagi, mari gunakan imanmu. Ternyata kita ini sudah dihuni oleh Tuhan. Imago Dei, bahwa rupa wajah kita adalah rupa Allah. Roh Allah ada di hati kita. Nah sekarang, jangan seperti, lihatlah seperti keong ya. Keong, tahu keong teh? Tahu. Siput, nah kan siput kan seperti ini dia kan. Coba siput ini. Siput, ada 2 layar antena. Di Samosir 2 antena, di Karo berapa deh? 1? 2 juga. Sangka 2. Kami ada 2 di sini, sama ya. Nanti sama keong kita juga ini ya. Oke. Jadi matanya ada 2 nih. Lihat nih. Jadi kalau dia menyeberang jalan, tahu nggak? Dia akan masuk ke tubuhnya, ke rumahnya. Dia melihat situasi. Tidak ada apa-apa, dia bangkit kembali. Apa artinya Bapak Ibu? Yang mau saya katakan, kenapa si keong ini selalu kembali ke rumahnya di dalam tengah situasi yang terjadi, dalam tantangan yang terjadi? Kenapa? Dia tahu, dia mau berdoa sebenarnya. Dia ada, Tuhan ada di dalam tubuhnya. Tuhan, ada tantangan loh di depan. Bagaimana ini Tuhan? Bisa nggak aku lewat Tuhan? Udah lewat aja, nggak usah perhatikan itu. Aku ada di sini, aku the kingmu. Oke Tuhan, pergi. Kita juga
nggak seperti itu Bapak. Kita tidak menjadi keong maksudnya. Tetapi kan seperti itu persis sama. 1 Korintus 3:16. Rohku di hatimu, rohku di hatimu. Tanya dong apa yang terjadi, apa yang terjadi padamu. Ah Tuhan, ini kuhadapi. Kenapa? Kunci ini kamarmu, kunci kalau berdua, kunci kamarmu berdua. Tuhan, tolong dong terjadi di depan. Kalau seperti mau berdeklamasi, Tuhan, apa yang terjadi nih? Saya nggak tahu nih apa-apa ini Tuhan. Tolong, kan engkau di sini. Kenapa ini terjadi? Adakah sebuah pertolongan? Gak usah pedulikan itu. Aku menyertaimu. Tetap berjalan. Jalan. Itu iman yang dewasa. Mampu menggunakan segalanya. Menjawab segala tantangan dan situasi yang terjadi. Itu Bapak Ibu. Saya minta, Tuhan meminta, Paulus meminta, supaya kita memiliki iman yang dewasa. Mampu menjawab segala situasi dengan apa? Dengan iman yang ada pada kita. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita. Selamat bergumul, selamat memegang Kristus di hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi, terima kasih Tuhan. Engkau mengajak kami untuk tetap setia kepadamu di dalam iman, makanan keras, tidak lagi makanan susu. Kami beralih dari makanan susu ke makanan yang keras. Itu pertanda Tuhan bahwa perjumpaan dengan Dikau menjadi iman yang tangguh, sehingga kami mampu menjawab tantangan apa yang terjadi di depan kami. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami ini, Bapak Ibu kami ini dan adik-adik kami ini teguh di dalam Engkau, beriman yang kuat di dalam Engkau, karena mereka sudah menikmati ajar dan nasihat Tuhan mulai dari awal sampai hari ini juga. Mereka sudah mendapat pengajaran yang luar biasa. Tapi biarlah segala sesuatunya Tuhan, mereka ramu dan gunakan, menguatkan mereka di dalam iman kepadamu. Sehingga dalam segala situasi apa yang terjadi, mereka bisa melakukan dan menjawab segala sesuatunya dengan iman. Karena berhubungan, berhadapan dengan Engkau. Bapa Surgawi, hanya dalam nama Yesus, berkatilah pertemuan ini. Anak-anak kami di sini, ibu bapak kami juga. Mulai dari awal sampai akhir, dalam segala tujuan yang mereka akan gapai. Sertai mereka Tuhan. Biarlah keindahan alam Samosir ini, panorama-panorama yang ada, ciptaan-ciptaanmu yang ada di tengah Samosir ini, mereka lihat semakin mendekatkan kepada Engkau. Semua ciptaanmu biarlah Tuhan gunakan mendekatkan dirinya kepada Tuhan, bahwa kemuliaanmu ada di tengah bumi dan dunia Samosir ini. Tuhan, tolonglah mereka kuat di dalam iman, sehingga kepercayaan kami semakin terwujud di dalam nama-Mu. Bantulah Tuhan, walau juga mereka akan kembali ke tempat, biarlah mereka menjadi segar, karena mereka sudah berada di dalam Tuhan. Banyak yang akan terjadi Tuhan di tengah bumi dan dunia ini, di tempat mereka dan di tempat pekerjaan dan keluarga mereka. Biarlah Tuhan juga ikut menguatkan mereka, sehingga mereka juga mampu menjawab segala sesuatu dan tantangan yang apa yang terjadi. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.